welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Dan di Friday Fragrance hari ini kita bakal bahas 7 buah parfum yang ada di depan gue. Kebetulan Female Daily dikirimin sama brand namanya Voyage, dan kita bakal ceritain satu-satu wanginya seperti apa dan sedikit cerita tentang brandnya sendiri. Kalau kalian penasaran, keep on watching. Oke, nah sebelum kita masuk ke masing-masing aromanya, aku pengen bahas soal brandnya sendiri. Ini namanya tuh Voyage, dan memang setahu aku, setelah aku cari-cari tahu, brand ini itu terinspirasi dari voyage atau pelayaran gitu. That's why logo mereka itu adalah bagian dari apa tuh namanya, setir kapal gitu. Nih kayak gini. Dan menariknya lagi adalah kalau kalian beli parfumnya, dia tuh boxnya bentuknya hijau kayak gini, dan di dalamnya tuh si parfumnya akan di cover sama si pouch ini gitu. Jadi kalian nggak perlu bawa-bawa boxnya, udah tinggal masukin ke pouchnya, udah bisa dibawa kemana-mana. Dan yang menariknya lagi dari box dari Voyage ini tuh adalah ada huruf Braille di sini. Jadi mungkin teman-teman yang tunanetra itu bisa ngecek nama brandnya tuh apa. Seperti menurut aku sih ini tuh adalah tulisan dari nama brandnya ya gitu, karena pas aku bandingin satu kotak dan kotak lainnya, patternnya tuh sama gitu. Berhubung aku nggak bisa baca, jadi kurang lebih yang mungkin aku bisa ceritain kayaknya ini adalah nama brandnya sendiri. Nah, kemudian mari kita masuk ke parfumnya, wangi-wanginya. Ini ada 7, jadi bear with me karena aku akan menjelaskan satu-satu sebisa mungkin ya, sedetail mungkin. Dan yang pertama itu adalah kita bakal nge-sniff Piña Colada. Ini dia tuh jusnya tuh warnanya agak sedikit peach gitu ya, merah muda gitu. Dan sebelum kalian protes, emang kita belum punya sniffing paper, jadi lagi on the way, lagi dipesan gitu ya. Jadi mohon maaf nih, aku akan sniffing pakai kertas dulu gitu ya. Nah, ini menurut aku tadi udah cobain sedikit-sedikit sih sebelum syuting. Dan kalau menurut aku Voyage ini tuh tipe parfum yang buat kalau kalian yang suka wangi-wangi yang rada heavy gitu, karena rata-rata aroma-aroma dari Voyage ini tuh cukup heavy gitu dibandingin parfum-parfum yang kayak fruity yang biasa aku cobain, citrusy yang light dan segala macam. Dan menurut aku rata-rata parfumnya tuh enak banget untuk dipakai kalau cuaca lagi dingin atau kalian lagi ngantor di udara yang ber-AC yang dingin banget gitu. Kita coba si Voyage ini yang Piña Colada. Ini tuh ada sedikit aroma-aroma seger orangey gitu, kayaknya sih dari bitter orange gitu. Kemudian ada sedikit aroma rose-nya juga, dan sedikit manis, mungkin ada aroma vanilanya gitu. Jadi kalau kalian suka wangi apa ya, vanilla tapi yang nggak terlalu sweet gitu, nggak terlalu gourmand, menurut aku ini salah satu yang bisa dicoba si Piña Colada ini. Dan aku sebenarnya penasaran juga sih sama feel juice-nya di tangan. Apakah dia apa namanya, berasa oily atau enggak gitu. Ini rada cukup oily sih menurut aku ya, tapi dia semprotannya itu cukup menyebar, jadi kayaknya bisa lebih cepat apa ya, menyerap dengan lebih baik lah dibandingin kalau si semprotannya itu cuma satu arah yang terfokus gitu. Oke, dan menurut aku parfum Voyage ini tuh yang Piña Colada ini tuh dia nggak ada wangi alkohol yang terlalu nyentrong. Dan dia cukup subtle juga wangi-wanginya, dan aku ngerasa kayaknya raw materials yang dipakainya juga oke banget gitu ya. Dan harga 158.000 kalau yang Piña Colada ini. Manis sih, tapi bukan manis yang manis fruity gitu. Bukan yang manisnya manis sirup juicy gitu loh. Jadi wanginya tuh lebih ke manis-manis vanilla gitu. Tapi tidak gurmong mentok gitu loh. Oke, jadi ini mungkin buat teman-teman yang suka wangi-wangi vanilla tapi nggak terlalu lekoh gitu wanginya, nggak terlalu mulek. Menurut gue ini juga oke banget buat dicobain karena ada sedikit wangi-wangi fruity-nya, ada sedikit bitter orange-nya juga, dan sedikit ada aroma sedikit rose gitulah kalau misalnya lama-lama dicium. Sebelum masuk ke wangi kedua, ternyata tadi udah sempat gue lap dikit, ternyata emang si juice-nya tuh emang rada oily sih. Jadi lumayan apa namanya, lumayan agak lama ternyata setelah gua tes di tangan gitu. Oke, next kita masuk ke wangi kedua. Wangi kedua itu adalah Panama Punch. Ini dia jusnya agak sedikit kuning gitu ya, tapi nggak di kuning muda lah si jusnya itu. Mari kita coba wanginya. Aku suka yang ini.
ada kayak citrusinya, mungkin grapefruit gitu, wanginya lebih ke grapefruit. Awal-awalnya seger. Setahu aku ini ada kardamomnya sama ada patchoulinya juga. Jadi menurut aku nih wanginya tuh citrus, tapi dia bukan citrus yang ringan banget gitu loh. Citrusnya ini rada sedikit heavy, mungkin karena ada perpaduan si patchouli sama kardamomnya. Jadi agak sedikit spicy gitu loh si wanginya. Agak sensual, terus agak leathery sedikit sih ya. Kalau Imani sih ngomongnya dia kayak wangi mobil baru gitu. Menurut gue kalau kalian suka sama wangi citrus, tapi bosen sama wanginya yang terlalu airy, dan menurut gue ini kayaknya agak sulit untuk hilang. Dalam artian kalau dipakai tuh lebih tahan lama lah gitu dibandingin parfum-parfum citrus lainnya yang rata-rata itu lebih cepat hilang gitu kan wanginya gitu. Terus ternyata dia juga ada wangi kayak masknya gitu, jadi wanginya tuh lebih sedikit agak animalik gitu loh. Ini sebenarnya menurut gue wanginya unisex, bisa dipakai buat cowok ataupun cewek juga yang seneng banget aroma-aroma segar, dan ini kayaknya cocok banget untuk dipakai pagi sampai siang hari lah gitu. Kalau malam-malam menurut gue ini kurang nendang gitu. Ini harga 182.000 ya guys, yang Panama Punch ini. Oke, ini untuk yang piña colada setelah lama-lama di tangan gue. Wanginya tuh justru ini rada unik ya gitu. Wanginya tuh kayak ada berry-berrynya, kayak ada blueberry-nya gitu, rada manis blueberry. Terus rada mengingatkan gue sama aroma California scent sedikit ya gitu, yang either warnanya gold atau pink. Terus kita masuk ke parfum ketiga. Ini adalah Lester Green Spoon, Voyage Lester Green Spoon. Jusnya tuh lebih rada kuning dibandingin yang Panama ya. Jadi sekarang kita coba. Ini juga ada orange-orangey-nya sih, ada mungkin bergamot. Terus jadi lebih wanginya, ini seger sih, gue suka. Wanginya tuh bergamot, jadi kayak very zesty di awal, seger banget, fresh. Terus agak sedikit green. Terus ada kayak ada wangi-wangi spices peppernya gitu, pink pepper mungkin. Terus ada woodsy notes-nya, ada nutmeg-nya juga. Mengingatkan gue sedikit sama aftershave menurut gue ya. Wanginya rada maskulin sih, sedikit agak maskulin, makanya mengingatkan gue sama barbershop yang rada mahal gitu. Terus di saat kita masuk ke toilet mall yang keren banget, ini tuh wanginya seseger itu gitu. Agak sedikit spice, ada sedikit wangi spices-nya juga. Tapi ini seger banget gitu. Jadi buat kalian yang suka banget wangi seger, terus suka aroma citrus yang lumayan kencang, ini kayaknya salah satu yang bisa dipilih si Lester ini. Ini harganya 158.000. Oke, nextnya adalah Maui Wowi. Jusnya warnanya lumayan transparan, agak sedikit banget kuning. Ini wanginya cukup familiar. Buat yang suka coconut pasti suka banget wangi ini, karena very coconutty. Terus vanilla, coconut, jadi wanginya tuh wangi-wangi matahari gitu ya, solar fragrance gitu nih tipenya. Agak sedikit ada manis-manis coklat, bukan manis coklatnya, bitter coklat gitu. Dan ada wangi masknya juga sih. Jadi ini wangi yang menurut gue wanginya tuh creamy, mengingatkan lo malah menurut gue ini kalau pina colada kayaknya lebih cocok deh. Soalnya kayaknya rasanya kayak pina colada gitu. Kalau minum pina colada yang virgin ataupun yang enggak ya gitu. Ini tuh menurut gue sangat mencerminkan itu, very creamy. Terus coconutnya berasa banget, ada vanilanya juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka banget sama solar fragrance dan cocok buat dipakai pas lagi ke pantai, atau mungkin mau panas-panasan di peak gitu ya, nah ini bisa dipakai nih si Maui ini. Untuk harganya itu 229.000 untuk yang Maui ini. Dan gue rasa jusnya semuanya juga sama sih, rada berminyak gitu. Tapi dari 4 parfum yang gue cobain itu nggak ada wangi alkohol yang nyerang banget ke hidung gue. Jadi menurut gue ini cukup formulasinya oke banget untuk biar hidungnya tuh nggak berasa nyegrek gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin suka parfum sejenis Humans yang EOS, terus udah gitu Victoria's Secret yang ada coconutnya, ini sih bakal kalian suka banget sih. Ini bisa, menurut gue bisa buat cewek, bisa buat cowok juga. Karena kan ada juga cowok yang emang suka wangi-wangi yang ada creamy gitu ya. Nah ini menurut gue bisa jadi pilihan.
Oke, next adalah Oud Vaganza, dan ini aku dibisikin sama Bobby. Menurut dia wanginya itu kayak wangi masjid pas sholat Jumat. Nah, buat teman-teman yang mungkin cowok-cowok nih yang suka sholat Jumat, nah inilah bau masjid menurut versi Bobby ya gitu. Ya menurut gue ini justru kayak agak sedikit kalau misalnya kalian punya lemari kayu atau apa ya, tempat belajar zaman dulu yang suka ditutupin pakai kayu gitu loh, ada yang bentuknya pokoknya meja terus ada tutupnya gitu. Pas dibuka tuh aromanya tuh agak kayak gitu. Agak kayu yang kayu lama gitu loh, tapi bukan yang apak gitu. Setahu gue ada woodnya, ada woody. Ini very woody sih. Ini wanginya tuh woody banget. Ada rosewoodnya, kemudian sedikit spicy, kayak ada wangi kardamomnya gitu. Terus buat yang suka vetiver juga ini kayaknya ada wangi vetivernya lumayan kencang gitu loh. Menurut gue memang wanginya tuh lebih maskulin ya gitu, lebih cowok gitu. Cuman kalau kalian suka wangi-wangi yang woody, wangi-wangi yang anget, karena gue rasa ini ada embernya juga, kayaknya bakal suka ini. Dan ini tuh kayaknya akan sangat enak kalau dipakai di cuaca dingin. Weather kayak sekarang nih pas kita syuting lagi hujan. Nah ini enak banget karena menurut gue di saat dipakai di udara dingin, wangi ini tuh bakal muncul banget gitu, si karakternya bakal keluar banget. Untuk harganya ini adalah 238.000. Ini tuh semua botolnya itu size-nya 50 ml. Itu dari yang awal sampai akhir 50 ml. Tapi kalau nggak salah sih mereka ada diken-dikennya juga sih yang buat kalian cobain, bisa kalian cobain. Ada yang menarik juga nih pas tadi aku nyemprotin si Oud Vaganza ini, setelah masuk ke parfum kelima, parfumnya Oud Vaganza yang di belakang itu baru ngomong bahwa wanginya strong banget. Jadi ini tuh lumayan, kayaknya projectionnya lumayan kencang gitu loh. Terus buat tipe-tipe kalian, misalnya kalian ngerokok, ini juga bisa jadi salah satu parfum yang enak buat digabungin sama asap rokok gitu. Kebayang nggak sih yang kayak agak smoky gitu wanginya? Dan emang si wangi woody-nya tuh emang gue ngerasa agak sedikit smoky gitu. Oke, next kita masuk ke parfum ke-6. Ini Willy's Wonder. Jusnya putih, bening. Ini kayaknya the lightest of all deh, menurut gue. Kayaknya lebih zest, lebih seger, wangi lebih ke lime gitu. Agak green wanginya. Dan ada sedikit white flower-nya, wangi white flower-nya itu gitu, wangi white flower. Oke, kita coba di tangan. Ini kayaknya menurut gue emang paling light di antara yang lain sih. Pokoknya buat teman-teman yang suka wangi white floral, terus ada sentuhan citrusnya gitu, which is ini pakai lime, menurut gue ini cocok banget dipakai atau dipilih gitu ya. Dan udah gitu, ini tuh ibaratnya tuh kayak, ini ada wangi, ada aroma-aroma greennya gitu, tapi bukan green yang motek-motek batang gitu loh. Jadi nggak terlalu, nggak terlalu pahit gitu wanginya. Nah, ini tuh ibaratnya tuh kayak kalian lagi piknik, duduk-duduk di rumput hijau gitu ya, terus di kiri kanan itu ada kayak kumpulan bunga-bunga berwarna putih gitu. Jadi bayangkan segar itu, dan ini tuh enak banget pasti dipakai di siang hari atau di cuaca panas gitu ya, lagi summer, atau kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan kemana gitu yang cuacanya panas, ini tuh enak banget buat dipakai. Oke, ini harganya 147.000 dan jusnya tetap masih cukup oily di tangan gue. Jadi mungkin sepertinya gue tidak akan menyarankan Voyage ini disemprot ke baju ya, gitu. Takutnya malah jadi ada nodanya. Tapi ya kalau mau coba silahkan. Oke, menuju ke wangi yang terakhir, yaitu adalah Pagoda Carrera. Ini jusnya warnanya hijau. Coba kalau kita semprot, apakah dia akan berwarna hijau juga di kertas? Ya, lumayan sih, ada sedikit-sedikit hijaunya lah ya. Wanginya ada lemongrass-nya, ada aroma lemongrass-nya. Terus cukup citrusy. Ini menurut gue tuh mengingatkan gue sama Eau de Cologne yang zaman dulu banget, yang di botol ada tulisannya 77 apa 76 gitu, gue lupa deh. Mengingatkan gue akan kakek gue sih ini, jujur. Karena kakek gue suka banget wangi-wangi citrus yang kayak gini gitu loh. Jadi dia wanginya tuh kayak ada white musk juga. Jadi sedikit powdery, citrusy tapi agak sedikit powdery gitu. Dan ini kayak ada wangi floralnya, tapi gue nggak tahu ini wangi bunga apa ya. Oke, dan menurut gue ini tuh wangi lemongrass-nya cukup kencang sih gitu. Jadi kalau kalian suka nyiumin essential oil yang lemongrass, nah ini tuh cukup wanginya tuh cukup kencang sih lemongrass-nya gitu.
Dan ini tuh menurut gue wanginya tuh antara dua, bisa bayangin kayak rumah baru dibersihin, wanginya tuh seger gitu ya. Atau bayangin kalian lagi di Bali di sebuah restoran yang dekorasinya tuh putih-putih bersih gitu. Dan biasanya kan mereka suka pakai kayak entah itu lilin, entah itu aromaterapi lemongrass. Nah ini tuh menurut gue bisa menggambarkan banget sih aromanya. Ini harganya justru yang paling mahal, yaitu 257.000 gitu. Jadi itu dia review gue tentang Voyage, 7 aroma Voyage yang hari ini di Friday Fragrance. Kalau ditanya mana yang paling gue suka, oh ini gue suka, ternyata di tangan gue wanginya jadi lebih wanginya lumayan enak gitu. Jadi wanginya agak sedikit blueberry-ish gitu si Pina Colada. Kemudian gue juga suka sama Van Lester Maui, karena dia wanginya solar accord banget, solar fragrance gitu. Sama gue juga suka ini sih, Willis Wonder. Kalau misalnya gue lihat review-review teman-teman pecinta fragrance lainnya, menurut mereka longevity-nya tuh oke banget. Terus udah gitu tahannya lumayan lama. Ada beberapa khususnya yang oud kalau nggak salah deh, ini tuh banyak yang ngomong bahwa tahannya lama banget, dia bisa di atas 6 jam. Kemudian kalau dari jusnya memang rada berminyak seperti yang bisa dilihat. Ini kalau nggak gue hapus atau nggak gue lap tuh masih ada rasa, ada minyaknya tuh masih kelihatan banget, kelihatan jelas gitu loh di kulit gitu. Jadi mungkin gue saranin kalau mau pakai, better abis mandi terus disemprot di bagian badan, kemudian didiemin agak sambil skincarean dan segala macam, baru dia pakai baju gitu. Kemudian gue juga, in my opinion, gue tidak menyarankan disemprot ke baju karena takutnya justru meninggalkan noda gitu. Jadi better menurut gue ke ke badan aja atau ke kulit aja gitu. Terus udah gitu dari harganya juga lumayan bervariasi, ada yang mulai dari 140-an sampai 200 lebih. Sepertinya kalau gue lihat itu tergantung dari ingredients atau notes apa yang mereka gunakan dan raw materials itu didapetin dari mana gitu. Kemudian kalau gue lihat Instagramnya Voyage sendiri, kayaknya ada perubahan packaging dari yang dulunya, kayaknya bentuknya bukan kayak gini, lebih bulat if I'm not mistaken ya. Tapi sekarang semuanya tuh udah seragam, bentuknya kayak gini. Terus ada tulisan namanya tuh di sini yang benar-benar ini kayak dari semacam besi gitu ya. Gitu. Jadi kelihatannya lebih mewah gitu. Lalu ini semuanya size-nya 50 ml. Setahu aku juga ada diken-diken yang bisa kalian beli. Jadi kalian nggak perlu blind buying. Takutnya udah beli 50 ml ternyata wanginya kurang cocok. Jadi mendingan saran aku beli yang kecil-kecil dulu untuk cobain mana yang paling cocok buat kalian gitu. Dan saran aku begitu disemprotin, diemin dulu, beraktivitas beraktivitas dulu ngapa-ngapain, baru ntar kayak rasain lagi sih wanginya tuh kayak apa sih di badan kita. Karena begitu aku semprotin di kulit sama di kertas itu benar-benar lumayan ada perbedaan sih gitu. Jadi menurut gue cara yang paling benar adalah disemprotin ke kulit karena ada interaksi antara aroma kulit kita sama aroma parfumnya. Oke, itu aja, segitu aja dulu dari aku dan review Voyage hari ini di Friday Fragrance. Kasih tahu juga mau parfum lokal apa aja sih yang pengen kalian bahas di Friday Fragrance Female Daily untuk episode berikutnya. Terus udah itu kalau ada yang udah pernah cobain, please let us know di kolom komen juga, ceritain, atau mungkin kalian bisa juga bikin reviewnya di Female Daily Beauty Review yang ada di website maupun di aplikasi. Oke, thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.